dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Daunil. Saat ini saya bertugas sebagai dosen program studi Teknik Industri di Fakultas Teknik Universitas Bayangkara, Jakarta Raya, tepatnya di kampus Bekasi. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Industri. Salah satu di antaranya adalah mata kuliah Statistik Industri. Di mata kuliah ini juga saya ditugaskan sebagai koordinator tim teaching yang mengkoordinasikan penyusunan materi dan RPS untuk mata kuliah statistik dengan bobot 3 SKS diberikan kepada mahasiswa semester 3 di program studi Teknik Industri. Statistik Industri 1 merupakan salah satu mata kuliah dasar yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan dan menyajikan data sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang Teknik Industri. Isi materi kuliah Statistik Industri 1 terdiri dari 2 pokok bahasan, yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua konsep probabilitas. Di statistik deskriptif kita mempelajari cara-cara untuk mendapatkan berbagai macam data, mendeskripsikan data, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan terhadap hasil pengolahan data tersebut. Sedangkan di probabilitas kita mempelajari teori tentang probabilitas, distribusi probabilitas baik yang diskrit maupun yang distribusi kontinu. JPL program studi Teknik Industri yang dibebankan ke mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara efektif. Yang kedua, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, sains, teknologi informasi, dan keteknikan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang prinsip keteknik industrian. Yang ketiga, kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai multi aspek realistis. Sesuai dengan target CPL tadi, maka ada 7 CPMK yang kita rumuskan di mata kuliah Statistik Industri ini. Baik, pada pertemuan pertama ini untuk video pengajaran, materi yang akan kita pelajari adalah konsep statistika yang mencakup pengertian dasar statistika, statistika deskriptif, jenis-jenis data, teknik penyajian data baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Materi ini menjadi dasar bagi seluruh materi statistik berikutnya sehingga pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep tersebut sangat penting. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan konsep dasar statistik, memahami peran dari statistik, dan bisa membedakan antara statistik, deskriptif, dan inferensial. Dan kompetensi ini sesuai dengan bagian dari sub CPMK 1, yaitu mahasiswa bisa menjelaskan konsep dasar, metode statistik, metode deskriptif, serta penyajian data baik dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk tabel. Proses pembelajaran akan kita laksanakan dengan pendekatan Student Center Learning atau SCL melalui kombinasi pembelajaran dengan konsep diskusi interaktif, tanya jawab, serta pembahasan studi kasus yang sederhana dan relevan dengan permasalahan yang terjadi di industri saat ini. Dengan pendekatan tersebut diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga bisa menghubungkan dengan kondisi nyata yang mereka akan hadapi nanti pada saat menjadi sarjana teknik industri. Media pembelajaran yang kita gunakan diantaranya slide presentasi, ya, kemudian perangkat lunak seperti Microsoft Excel, Minitab ataupun SPSS sebagai alat bantu untuk melakukan pengolahan data dan penyajian data. Penggunaan media ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memahami konsep statistik sekaligus memiliki keterampilan dalam mengolah data secara sistematis. Pada awalnya pembelajaran ini nanti kita akan awali dengan kegiatan persepsi untuk melakukan studi kasus secara sederhana, implementasi statistik dalam bidang industri dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nanti mahasiswa akan kita ajak diskusi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, memahami konsep statistik, serta mengaitkannya dengan penerapan di lingkungan industri. Sebagai bentuk evaluasi pembelajaran, pada akhir pertemuan nanti akan diberikan pertanyaan reflektif dan latihan individu untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Selain hasil latihan, keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi, bertanya maupun menyampaikan pendapat juga menjadi bagian dari penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah kita buat. Akhir kata, ada sebuah kutipan dari ilmuwan terkenal yang bernama Lord Kelvin yang menyatakan bahwa when you can measure what you are speaking about and express in number, you know something about it. Melalui kutipan tersebut kita akan memahami bahwa kemampuan untuk mengukur, mengolah, dan menyajikan data merupakan dasar dalam pengambilan keputusan yang objektif. Inilah alasan mengapa statistika menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting bagi seorang sarjana teknik industri. Selanjutnya kita akan memasuki materi pertama, yaitu konsep dasar statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat semuanya? Sehat. Ya, alhamdulillah kita kumpul kembali di semester 3. Kita akan belajar yang namanya statistik industri di semester ini. Statistik industri ini mata kuliah wajib, ya. Bobotnya
namanya 3 SKS. Mata kuliah Statistik Industri 1 sebenarnya ada 2 pokok bahasan utamanya. Jadi saya selalu mulai perkuliahan itu teman-teman tahu ujungnya apa, tujuannya apa. Jadi hal apapun yang harus kita lakukan, kita lihat tujuannya apa. Ya. Nah, untuk mata kuliah Statistik Industri 1 ini tujuannya ada 2 sebenarnya. Jadi yang pertama kita pelajarin statistik deskriptif, yaitu statistik yang mempelajari bagaimana kita mengambil data. Ya, artinya sebelum mengambil data kita harus paham dulu jenis datanya seperti apa, kemudian sumber datanya dari mana, kemudian kita mendeskripsikan data tersebut baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik untuk kita ambil suatu kesimpulan atau kita buat suatu keputusan atau kebijakan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita belajar tentang teori probabilitas, teori kemungkinan. Nah, yang kita pelajarin adalah pola-polanya, baik yang polanya diskrit maupun yang polanya kontinu atau berkelanjutan. Nah, untuk pembelajaran kita sudah menyiapkan RPS. RPS ini teman-teman bisa akses di sistem informasi akademik di SIA-nya masing-masing. Udah pernah buka kan ya? Nah, di SIA itu nanti ada yang namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Jadi seorang sarjana teknik industri itu kompetensinya apa ya? Dan yang terkait dengan mata kuliah ini, kompetensi yang akan didapatkan ada 3 itu. Detailnya bisa dibaca ya. Oke, saya lanjut. Statistik itu aplikasinya sangat luas ya. Hampir di semua bidang kehidupan kita pakai statistik. Nah, ini salah satu contoh aplikasi statistik. Yang pertama di bidang kesehatan. Ini kejadian pada saat pandemi tahun 2020-2021 gitu ya. Dimana tiap hari kita ditampilkan tuh data-data seperti ini tiap hari ya, berapa banyak yang terinfeksi, berapa banyak yang sembuh, berapa banyak yang meninggal. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah buat kepentingan pengambilan kebijakan pun keputusan si pemerintah ataupun pemangku kepentingan. Ya kalau seandainya ya tingkat terinfeksinya banyak gitu ya, dilonggarin atau diketatin? Diketatin, karena nanti bisa jadi fasilitas kesehatan kita nggak bisa mencukupi untuk menangani pasien yang sakit ya. Nah, tapi kalau diketatin terus dampaknya apa? Ekonomi kita nanti nggak berjalan dengan normal ya, bisa jadi PHK di mana-mana, kita nggak bisa berproduksi dengan baik ya, roda ekonomi kita nggak muter, sehingga apa? Timbul masalah baru, masalah sosial, masalah kesejahteraan. Itu yang jadi pentingnya data statistik itu untuk evaluasi suatu kebijakan. Kemudian di bidang marketing ya, contohnya misalnya saat ini ya kita mulai bergerak tuh otomotif kita ke arah elektrifikasi. Yang dulu kita pakai apa, motor bakar. Nah, dia harus lihat tren itu, perkembangan masyarakat, minat masyarakat gitu ya, kesiapan masyarakat maupun kesiapan infrastruktur yang mendukungnya seperti apa. Dimonitor tuh pergerakan penjualannya seperti apa, meningkat nggak, mundur nggak, kapan timing yang tepat kita lakukan apa, rilis produk baru. Nah, di bidang manufaktur mungkin teman-teman sebagian udah familiar ya, masalah kualitas itu kita harus punya data statistiknya. Kita harus tahu posisi kita secara kualitas kita di mana, masalahnya seberapa besar, bisa dianalisis dengan Pareto misalnya, sampai seperti itu. Tujuannya untuk melihat skala prioritas mana yang kita perbaiki. Atau di line manufacturing kita bisa lihat tuh proses mana yang jadi bottleneck proses gitu ya, dari keseluruhan proses mana yang harus kita improvement, kita perbaiki. Kalau di situ ada bottleneck ya kita harus lakukan improvement supaya proses itu berjalan lancar, sehingga data itu jadi paling penting. Kemudian kita analisis sehingga kita bisa lakukan perbaikan. Nah, 1 semester ke depan kita mau ngapain? Kita mau belajar apa aja? Ini yang teman-teman nanti akan dapatkan. Jadi untuk pembelajaran nanti saya akan tambahkan alat bantu, kita pakai Google Classroom ya. Jadi Google Classroom itu saya akan share materi di situ 1 hari sebelum kita kuliah tatap muka di kelas. Kita pakai buat nanti ya penugasan, pengumpulan tugas di situ. Jadi bisa lebih efisien, lebih efektif ya. Nah, kuliah kita defaultnya normalnya kita akan tatap muka, kelas interaktif gitu ya, diskusi selama banyak 14 kali pertemuan. Jadi total pertemuan kita 16, 14 kali pertemuan tatap muka, 2 pertemuan evaluasi tengah semester sama akhir semester. Ini materi yang mau kita pelajari. Jadi efektifnya seperti ini, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Perkuliahan kita transfer ilmunya juga berjalan dengan baik. Nah,
memastikan apa yang sudah kita pelajarin, apa yang sudah kita lalui sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang ditargetkan. Ada yang namanya apa? Evaluasi atau penilaian. Anda on-track nggak? Nah kalau on-track Anda bisa lulus gitu ya. Ini bobot penilaiannya. Itu gambaran materi kita ataupun gambaran pengantar perkuliahan kita hari ini. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau ada yang mau bertanya, silakan. Saya Pak. Ya. Dengan siapa Mas? Saya Ikam. Ya. Kenapa kita sebagai mahasiswa itu harus belajar statistik? Sedangkan ketika di perusahaan kita sudah disediakan software seperti Excel atau Minitab yang bisa menghitung secara otomatis. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Kam, pertanyaannya sangat baik ya. Kita belum masuk ke software sebenarnya ya. Cuman biasanya mahasiswa punya interest tuh sama sesuatu yang sifatnya instan gitu ya, yang sifatnya cepat gitu ya. Nah, perlu dipahami yang namanya software itu alat bantu ya teman-teman ya. Nah, itu Minitab, Excel ataupun SPSS itu cuma alat bantu. Memang ya dia akan mempermudah kita menyelesaikan persoalan, apalagi persoalan itu yang butuh data besar gitu ya, datanya kompleks. Ya, kalau pakai software biasanya gitu ya lebih efektif, lebih efisien secara waktu gitu ya. Nah, cuman yang namanya software itu dia tidak bisa melakukan analisis dan tidak bisa memilih metode mana yang paling tepat untuk penyelesaian suatu problem. Memilih metode, melakukan analisis itu tugasnya siapa? Tugasnya kita, tugasnya Anda sebagai calon engineer. Nah, kita sebagai manusia yang memegang peranan untuk itu. Ya, jadi kita yang mengendalikan hal tersebut. Kira-kira seperti itu Mas Ikam. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin satu lagi ada yang mau nambahin? Saya Pak. Ya. Siapa, Mbak? Nama saya Marcelina Sulaiman. Apakah semua keputusan di industri harus menggunakan statistika, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan juga kritis nih. Kalau semuanya tidak harus sebenarnya. Tapi kalau keputusan yang terkait ya dengan masalah kualitas, masalah peningkatan produktivitas, masalah biaya, ataupun peningkatan perbaikan proses, kita harus punya database-nya dulu nih. Sehingga pada saat kita melakukan analisis harus berbasis apa? Data. Posisi kita ada di mana nih? Sehingga kita jelas nih mau menuju ke mana. Harus punya data, harus punya basic analisis sehingga kita bisa memberikan masukan ataupun memberikan kebijakan atau kesimpulan yang lebih objektif, terukur gitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi jangan cuma ngandelin pengalaman aja sama intuisi gitu ya, karena bisa jadi tadi pengalaman atau intuisi tadi ya sifatnya subjektif. Ya, jadi sebagai seorang engineer kemampuan terhadap pemahaman statistika ini perlu, karena ini nanti akan jadi fondasi Anda buat mata kuliah yang berikutnya. Kira-kira seperti itu. Terus cukup ya. Ya, sebelum masuk kuliah saya coba absensi dulu ya satu-satu ya. Dengar semua ya. Oke, mudah-mudahan nggak hanya kuliah pertama ya, kuliah berikutnya juga bisa full ya yang hadir ya. Hari ini kita belum masuk hitung-hitungan statistik ya. Jadi yang kita pelajari hari ini kita belajar konsepnya dulu, pengertian dasarnya, kemudian metode statistik deskriptif, utamanya sih penyajian data dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Kira-kira seperti itu. Nah, perkuliahan kita buka dengan kutipan dari ilmuwan terkenal dari Inggris ini ya, Ortelvik. Ungkapannya seperti ini. Inti dari ungkapan ini apa? Jadi dia bilang kalau sesuatu yang Anda ucapkan ya itu bisa diekspresikan dengan angka, berarti Anda paham akal hal tersebut. Tapi jika ya hal tersebut tidak bisa diukur, kemudian tidak bisa diekspresikan, berarti Anda tidak paham hal tersebut, atau itu bukan pengetahuan yang Anda pahami. Kira-kira seperti itu. Ya, analogi sederhana gini. Misalnya Anda ke kampus dari rumah. Saya tanya, dari rumah ke kampus jaraknya berapa? Jawabannya benar apa? Kalau ada yang jawab 5 menit Pak, 10 menit Pak, 15 menit Pak, benar apa salah? Kalau itu jawaban marketing perumahan. Rumah dari tol Bekasi Barat 10 menit, itu sesuatu yang nggak tepat ukurannya. Apalagi kalau nanti ditanya, jawabannya apa? Lumayan Pak, dari rumah ke kampus. Lumayannya Anda gitu ya, sama yang lumayannya saya sama-sama apa? Sama-sama lumayan nggak jelas. Karena standar lumayannya Anda sama standar lumayannya saya berbeda. Sehingga Pak,
dalam menyampaikan data itu harus bisa divalidasi secara tepat. Yang namanya jarak satuannya apa? Meter atau kilometer. Jadi kalau ditanya jarak, ya jawabannya apa? Ya 100 meter Pak, 1 kilo Pak dari rumah. Nah itu clear. Nah probabilitas dan statistik itu yang kita pelajarin di statistik industri itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Yang mana pusatnya adalah eksperimen. Nah probabilitas itu apa? Disiplin matematika yang dikembangkan berdasarkan model yang abstrak untuk mendapatkan kesimpulan yang logis. Sedangkan statistik apa? Ilmu terapkan yang didasarkan dari observasi kehidupan sehari-hari. Jadi dari apa yang terjadi, kemudian kita lihat polanya atau trennya. Nah, kenapa kita butuh statistik? Banyak ya, tadi saya udah jelasin semua bidang butuh secara sederhana. Yang pertama ya harus ada informasi secara lengkap. Kalau informasi itu nggak lengkap, ya otomatis keputusan kebijakan yang kita ambil akan apa? Bias. Kemudian menggambarkan kesimpulan dari suatu populasi berdasarkan sampel yang ada. Jadi statistik ini juga menyederhanakan. Jadi Anda nggak perlu sensus dari ujung Sumatera sampai ujung bawah. Gitu ya. Nah itu kan butuh waktu yang lama, butuh efek yang besar, sehingga Anda bisa lakukan pendekatan pakai apa? Sampling. Tapi sampling itu ada aturannya. Kemudian meningkatkan atau memperbaiki apa? Proses. Ya. Dalam kehidupan kita harus ada apa? Sehingga kita bisa punya ukuran yang jelas. Artinya kalau kita masih di bawah standar, ya kita lakukan perbaikan menuju standar dulu. Karena kehidupan itu kan prinsipnya apa? Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau sama aja berarti apa? Merugi. Nah, kalau lebih buruk berarti celaka. Nah, itu prinsipnya, gitu ya. Kemudian kita bisa membuat perkiraan secara lebih tepat, yang mana apa yang kita prediksikan, apa yang kita lakukan pendekatannya berdasarkan berbasis ilmiah, berdasar data. Jadi statistik itu fungsinya adalah mempelajari dan mengusahakan agar data itu punya apa? Makna. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data ini penting ya, pada saat Anda skripsi nanti akan Anda ditanya data Anda sumbernya dari mana. Nah, pada saat Anda menjelaskan di metodologi, sumbernya harus jelas. Ada yang bersumber dari data primer, ada yang bersumber dari data sekunder. Yang namanya data primer itu adalah data yang sebelumnya belum ada, belum didokumentasikan, ya. Sehingga Pak, Anda harus melakukan pengambilan data secara langsung, bisa lewat observasi, survei ataupun lewat percobaan. Nah, data sekunder yang mana Pak? Data sekunder itu adalah data yang sudah tersedia, baik dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk soft copy. Nah, jenis data itu ada dua jenis, ya. Tipe data namanya. Yang pertama apa? Data kualitatif. Yang kedua apa? Data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini adalah data yang bukan angka dan tidak bisa dilakukan proses apa? Matematis. Jenisnya ada dua. Ada data apa? Ordinal. Ada data nominal. Nah, sedangkan data kuantitatif itu juga ada dua. Ada data rasio, ada data apa? Oh, ini udah baca semua berarti ya materinya ya. Masuk ke penyajian data. Secara umum penyajian data itu ada dua. Ada dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik. Data itu tadi penyajiannya ada dua, dalam bentuk tabel, ada summary tabel, dalam bentuk grafik, ada bar chart, ada pie chart, ada Pareto. Ya ini basicnya. Di luar itu banyak chart-chart yang lain. Ya, nanti Anda bisa pelajari lebih luas lagi. Nah ini salah satu contoh penyajian data dalam bentuk apa? Tabel. Misalnya ini data investasi seseorang, dia berinvestasi dalam beberapa model, sehingga kita lebih mudah memahami proporsi investasinya ada di area mana aja. Nah kemudian itu masuk yang berikutnya apa? Chart, grafik, ya. Ada bar chart, ada pie chart. Nah dari model tabulasi ini Anda bisa konversi ke dalam bentuk apa? Diagram batang seperti ini. Nah melihatnya lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Visualisasinya lebih enak dilihat. Kemudian pie chart, kalau kita pengen lihat proporsinya dari keseluruhan pembagian per masing-masing berapa persentasenya seperti itu.
Nah, satu lagi di bidang kualitas biasanya kita pakai apa? Tarif pecah. Karena nggak semua hal bisa kita selesaikan di waktu yang bersamaan, kita perlu melakukan apa? Skala prioritas. Prioritas itu bisa kita ukur, kita tentukan dengan menggunakan apa? Pareto. Kemudian misalnya ada data penjualan seperti ini, ada 3 teritorial. Jadi sebelum masuk ke kesimpulan ya, seorang engineer itu punya 4 tuntutan kalau saya bilang ya. Pertama, Anda harus bisa mendapatkan data. Anda harus bisa ngambil data. Ya. Yang kedua, Anda harus bisa menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik seperti ini. Ya, itu kemampuan yang kedua. Yang ketiga, Pak, Anda harus bisa menginterpretasikan data. Interpretasi itu maksudnya apa? Anda harus bisa baca nilai ataupun kesimpulan dari grafik ini. Itu hal yang ketiga. Yang keempat apa? Anda harus bisa, yang paling penting, melakukan analisisnya. Oh, tren ini kenapa? Penyebabnya apa? Arahnya ke sana. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira penjualannya paling stabil mana? Nice. Utara. Hampir tiap kuartal itu relatif sama. Anda harus analisis kenapa bisa sama. Apa penyebabnya? Oh, misalnya contoh ya, ini konteksnya misalnya penjualan produk gitu ya. Di utara itu penduduknya hampir semuanya profesinya misalnya ASN, yang mana gajinya tiap bulan sama, sehingga konsumsinya juga tiap bulan sama. Jadi Anda harus cari tahu apa yang menyebabkan fluktuasi dari suatu kondisi tadi sampai bisa menganalisis itu. Kira-kira seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, penyajian data dalam bentuk grafik ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, yang menyajikan data itu sesuai substansinya. Kemudian statistika yang benar dan desainnya baik. Kira-kira seperti itu. Kemudian dengan data yang kompleks itu bisa kita jelaskan secara clear dan efisien. Dan terakhir yang paling penting nih, harus menceritakan yang namanya apa? Keadaan sebenarnya, keadaan sesungguhnya. Jadi data itu nggak boleh dimanipulasi. Nah, ini contohnya beberapa tips ya, do and don't-nya gitu ya. Jadi kalau Anda buat perkembangan dari suatu kondisi, misalnya tingkat nilai suatu produk gitu ya, ya kalau nilai yang bertambah bukan gambar bentuknya yang dibesarin gitu ya, karena ini relatif bentuknya dan ini membandingnya agak susah. Anda buat dalam bentuk apa? Diagram, grafik, garis. Anda lihat pergerakannya, trennya ketahuan nih, oh ini naik tapi sedikit, oh ini naiknya agak tinggi gitu. Seperti itu, ini presentasi yang baik. Ini juga kadang tricky nih untuk nampilin. Kalau memang datanya nilai maksimalnya nggak terlalu besar, Anda nggak perlu buat vertikal yang setinggi ini gitu ya. Kalau kita ngeliat sini ya mungkin sekilas ya nggak ada masalah, baik-baik aja. Begitu dikonversi ke sini kelihatan nih pergerakan naik turunnya lebih tajam. Nah, terakhir ya harus ada zero point-nya. Ya, titik nolnya ada di mana? Nah, di grafik ini nggak ada titik nolnya. Nah, Anda boleh buat kondisi seperti ini atau kondisi seperti ini. Nah, di sini sederhananya Anda buat titik nolnya di sini kan. Ukurannya Anda buat proporsional sehingga pergerakan itu sebenarnya seperti ini nih. Nggak terlalu fluktuasi gini. Terakhir mungkin saya akan coba praktekin sedikit ya cara buat grafik dan tabel sederhana kita pakai di Excel. Saya yakin teman-teman nanti bisa mengembangin lebih jauh. Misalnya kita masuk ke area lain produksi elektronik gitu ya. Kita catat jumlah produk cacat PCB gitu ya. Kita kumpulin datanya ya. Ada misalnya 4 produk cacat. Jenis cacatnya kelihatan. Misalnya ada cacat permukaan 650, cacat konektornya 280, cacat komponen, kemudian cacat dimensi papan. Ini kita buat yang rapi dalam bentuk apa? Tabel. Di sini gampang ya, Anda tinggal masukin bordernya selesai. Tabelnya selesai. Oke. Kita buat dalam bentuk grafiknya ya. Anda tinggal klik insert, kita masukin ini grafiknya, pilihannya sederhana. Nah, akan muncul di sini nih. Nah, dikasih isi datanya, Anda pilih select data, ya. Kemudian Anda blocking nih. Jadi diagram atau histogram, bahkan tampilan juga Anda bisa buat lebih menarik ya. Anda buat 3 dimensi seperti ini gitu ya. Secara awal kita udah punya data, udah punya grafik untuk menunjukkan bahwa kondisi cacat yang terjadi seperti ini proporsinya. Ya. Langkah berikutnya apa?
tadi kita buat apa? Diagram Pareto. Pareto itu apa? Ada tambahan skala prioritas yang menunjukkan besarnya dari suatu permasalahan yang mau kita selesaikan. Targetnya kita selesaikan berapa persen? 80%. Nah, sampai mana masalah yang kita selesaikan 80%? Nah, kita tambahkan misalnya di sini data frekuensi apa? Relatifnya. Jadi proporsi masing-masing masalah itu seperti ini, ya. Kita buat dalam bentuk tabel. Karena Pareto kita harus buat apa? Frekuensi apa? Kumulatifnya. Oke. Dari situ baru kita buat tambahan di grafik ini diagram garisnya atau grafik garisnya. Nah, Anda klik di sini, tinggal Anda insert, gitu ya. Kemudian Anda select data, Anda pilih tambahan seriesnya kumulatif. Kemudian data seriesnya ini. Nah, di sini itu hasilnya masih tumpang tinggi. Nah, untuk munculinnya Anda klik ini, nanti Anda ganti chart type-nya. Kita udah pakai yang combo karena dalam satu grafik ada dua garis. Ada yang berbentuk batang, ada yang satu garis. Nah, ini ada buat ini. Misalnya saya pakai garis ini, gitu ya. Tampilnya di sini. Nah, jadi diagram apa? Pareto. Oke, materi kita hari ini seperti itu. Sebelum saya sampaikan tugas, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, dengan siapa Pak? Saya sama Suci mau bertanya. Dalam penyajian data itu kan dapat menggunakan tabel maupun grafik. Bagaimana cara menentukan kapan sebaiknya data disajikan dalam bentuk tabel dan kapan lebih tepat menggunakan grafik? Gitu, Pak. Oke, makasih Mbak Suci ya. Detail sekali ya. Jadi tadi kita belajarnya grafik sama tabel. Tabel kita pakai pada saat kita butuh data secara detail, lengkap, dan terperinci. Itu baru kita gunakan tabel sehingga kita bisa melihat nilai-nilainya. Ya. Nah, grafik itu kita pakai untuk melihat suatu data secara keseluruhan, baik itu polanya, trennya, pergerakannya, perubahannya maupun perbandingan satu dengan yang lainnya. Baru kita pakai grafik. Ya. Nah, biasanya level top manajemen sampai eksekutif dia lebih senang lihat apa? Grafik. Ya, sehingga dia biasanya level keputusannya itu lebih strategik, gitu ya. Cukup melihat grafik, kalau trennya seperti apa, dia langsung nyimpulin sesuatu hal. Tapi untuk level yang sifatnya middle management ataupun operasional, staff, gitu ya, itu lebih banyak berada di area tabel karena harus detail, harus akurat, harus teliti, kira-kira seperti itu. Walaupun ya pada kenyataannya pada saat kita mempersiapkan suatu laporan, dua hal ini harus kita siapin dengan baik, gitu ya. Tabel sama grafiknya harus kita siapin. Tinggal nanti audiensnya siapa, ya. Sehingga apa yang dibutuhkan audiens itu yang kita sajikan. Sebelum saya akhiri, saya kasih tugas ya. Nanti tugasnya saya posting di CCR juga, gitu ya. Tugasnya project ya. Nanti saya minta Anda cari produk 10. Ya. Bisa penjualan, bisa produksi. Gitu ya. Nah, supaya berbeda satu sama yang lain, nanti sektor industri yang dibedain. Nanti registrasinya di ketua kelas ya, supaya jangan ada yang sama berkelompok. Nah, ini buat apa? Dibuat data per periode. Jadi periodenya nanti kita buat 3. Nah, nanti data itu dibuat dalam bentuk grafik, bar chart, pie chart, dan Pareto. Nah, tahap awal cukup grafik sama tabel. Kemudian Anda analisis dan buat kesimpulan dari data yang ada tadi tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, yang paling penting tadi saya bilang terakhir apa? Analisa. Cari penyebabnya. Cari data yang mendukung kenapa naik, kenapa turun, kenapa ini paling tinggi, kenapa ini paling rendah. Caranya gimana? Ya, Anda harus banyak baca. Anda harus banyak baca, cari referensi, wawasannya diperluas. Mungkin hari ini saya cukupkan perkuliahannya. Terima kasih atas atensinya ya. Buat pelajaran hari ini, kelasnya saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.